Halo semuanya, selamat datang di Podcast Story Podcast Agroindustri. Bersama saya, Agnesya Marcelina Tonang dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu pemateri hebat yang akan membersamai kita beberapa menit ke depan, yaitu Pak Firmansyah. Hai Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Ya, baik. Pak Firmansyah ini sendiri adalah salah satu dosen di jurusan Teknologi Industri Pertanian yang mengampu beberapa mata kuliah seperti Bahasa Inggris Akademik, Studi Lapang Industri, dan beberapa mata kuliah lainnya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang prospek kerja lulusan Teknologi Industri Pertanian. Tapi sebelum kita masuk ke prospek kerjanya, tentu kita harus tahu apa sih itu jurusan Teknologi Industri Pertanian. Mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang masih mempertanyakan dan keliru tentang jurusan ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, jurusan Teknologi Industri Pertanian sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Agnes dan teman-teman semuanya. Jadi salah satu program studi kita itu adalah program studi Teknologi Industri Pertanian di Universitas Bengkulu. Jadi di bawah di atasnya itu ada namanya jurusan Teknologi Pertanian. Kemudian ada lagi di atasnya itu berada di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Jadi program studi ini berdiri pada tahun 1998 sampai saat ini masih berdiri dengan banyak sekali ratusan mahasiswa. Jadi kalau kita menilik bagaimana fundamental keilmuannya, jadi Agnes, fundamental dari kita itu sebenarnya itu ada 3 gitu. Pertama itu sosio, yang kemudian itu adalah eko, yang kemudian tekno. Sosial, ekonomi, dan teknologi. Nah, itulah yang akan menjadi pembeda antara kita dengan Lain. Iya, program studi lain seperti sosial ekonomi pertanian. Kalau sosial ekonomi pertanian itu hanya mencakup 2, sosialnya dan ekonominya. Sedangkan kalau kita enggak, kita ditambahkan dengan teknologinya. Makanya kita tuh banyak materi-materi juga yang menyangkut dengan teknologi seperti mesin dan peralatan dan lain-lain. Oke kawan-kawan, tadi sudah dijelaskan bahwa jurusan ini memiliki 3 fundamental seperti sosiologi, ekonomi, dan teknologi yang menjadi pembeda dari jurusan-jurusan lain. Nah, sekarang kita masuk nih ke prospek kerja lulusan itu, karena masih banyak di antara kita yang masih keliru tentang prospek kerjanya lulusan ini. Sebagai mahasiswa yang masih duduk di bangku kuliah, sering kita mempertanyakan nanti lulus dari sini kita mau kemana, dan banyak keraguan di masyarakat bahwa lulusan pertanian itu nantinya akan menjadi petani. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada orang-orang yang masih mempertanyakan gitu Pak, yang tentang jurusan ini, apakah iya nanti lulusannya itu jadi petani atau bagaimana? Oke, Anes. Ini kan banyak sekali ya, itu sama seperti saya dulu di kuliah gitu dulu pas semester 1. Ngapain sih kuliah pertaniannya? Nanti nyangkul-nyangkul ya, sebenarnya kalau pertanian juga nggak apa-apa ya. Yang pekerjaan yang mulia kan. Tetapi kalau kita mengambil dari aspek keilmuan kita, Agnes, keilmuan kita itu kan ada namanya teknologi. Jadi bagaimana mempermudah petani untuk mengelola hasil pertaniannya. Nah, itu yang fungsi pertamanya itu. Hasil pertaniannya itu apa? Mencakup dari lahan, pasca panen, hingga ke garpu. Garpu itu sampai apa? Sampai tenggorokan. Nah, itu masih kita olah gitu. Nah, itulah aspek dari pekerjaan dari TIP. Nah, kita lihat dulu dari 3 aspek itu ya, Agnes ya. Yang pertama, teknologi. Teknologi pertanian. Nah, yang beda kita antara kita dengan teknik industri adalah teknologi pertanian. Teknologi pertanian itu apa? Prospek kerjanya ya jelasnya ke arah teknologi pertanian. Bidang apa misalnya? Industri pertanian. Industri pertanian apa, Agnes? Bekerja sebagai di pabrik CPO, crude palm oil. Ya kan? Karet, di mana lagi? Kakao, di mana lagi? Teh. Olah tebu, teh, garam. Garam tidak masuk. Yang lainnya, misalnya pengelolaan yang lainnya, misalkan di Cimori, di Unilever, yang lain-lainnya itu yang di produk-produk hilir gitu. Bisa juga di farmasi, itu kan termasuk dari produk-produk pertanian. Nah, perusahaan-perusahaan berbasis agro itu, mereka itu selalu mencari lulusan-lulusan teknologi pertanian. Nah, kita tidak ditempatkan sebagai petaninya, tetapi kita ditempatkan sebagai pengawasnya, asisten manajernya, yang itu ketua bidangnya, yang membidangi atau yang mengawasi dari suatu bidang dari perusahaan itu. Jadi itu kita langsung akan diangkat sebagai misalnya di CPO. CPO itu langsung kita nanti itu jadi asisten manajernya. Alumni kita banyak kan.
yang bekerja langsung diangkat nanti jadi asset manager. Nah, yang kedua, di bagian ekonya tuh apa? Ekonomi itu banyak yang di bidang bankir yang sebagai kerja di bank lah ya, di bank. Nah, itu banyak itu yang kita sebagai di banknya itu ada lagi yang di bidang perusahaan. Nah, itu kan bidang-bidang ekonomi yang mencakup dari lulusan TIP, karena kita juga mempelajari mengenai ekonomi, kan nggak hanya tentang teknologi dengan kimia fisika, tapi kita mempelajari tentang ekonomi seperti apa, EI, ekonomi industri, perancangan produk industri, kemudian apalagi analisis pengambilan keputusan. Nah, itu yang nanti kita akan mencakupnya masuk ke ranah-ranah ekonomi. Kemudian yang terakhir itu apa, sosialnya. Nah, yang kesosialnya ini juga banyak. Apa itu yang sering dicari pekerjaan? Pemerintah itu mencari pekerjaan, memberikan pekerjaan kepada lulusan TIP itu di bidang apa? Di bidang penyuluhan pertanian. Itu tuh selalu terbuka di bidang penyuluhan tentang sosial untuk mendata-data petani, bagaimana memberikan pengertian bagaimana pupin yang baik, produk yang baik. Nah, itu sering CPNS itu setiap buka TIP itu ada situ. TIP yang bagian TP itu teknologi pertanian, itu selalu bisa kesempatan lulusan TIP itu setiap tahun itu lulusan TIP UNIP itu ada di, misalnya di Bengkulu Utara. Coba lihat itu nanti. Nah, itulah yang bisa kita. Tapi lulusan TIP nggak hanya seperti itu, nggak hanya tentang sosioteknologi dan eko, tapi juga bisa ke ranah yang lain. Seperti lulusan TIP yang saat ini bekerja di stasiun TV kan bisa kita masuk ke sana. Kemudian juga bisa ke ranah otomotif. Kemudian juga kepada industri, itu banyak industri. Jadi tidak hanya mencakup tentang swasta yang mencakup tentang bidang agro, tapi juga bisa mencakup bidang non agro juga bisa. Karena kita sudah memiliki bekalnya. Kita mempelajari biologi ya, Agnes. Ekonomi kita pelajarin, fisika kita pelajarin, manajemen kita pelajarin. Nah, itu tuh udah mencakup untuk masuk ke ranah-ranah maupun swasta maupun non swasta. Berarti luas kali lah, Pak, prospek kerjanya itu. Iya, luas sekali, Agnes. Kalau misalkan ya kita cakupnya kita ambil aja satu gitu, Agnes ya. Bidang sawit. Kita lihat ya dari awal petani sampai ke minyak goreng gitu ya, minyak goreng. Kita tuh sudah mencakup semuanya, ilmunya tuh sudah cakup dari awal petani. Kita bagaimana pemanenannya, bagaimana ininya, baik kita pelajarin di teknologi perkebunan kan, kita pelajarin gitu. Kemudian ke prosesnya kita pelajarin. Walaupun ya ilmu di universitas itu masih sedikit ketimbang di implementasinya di dunia nyata, tapi itu udah bisa kita membayangkan. Yang penting itu sebenarnya kalau bagi saya bukan mengenai apa prospek kerjanya, tetapi apakah kita siap menerima tantangan dari dunia kerja gitu, Agnes. Ya, misalnya Agnes nih ya mau jadi asisten manajer di CPO gitu, pabrik CPO. Nah, kita tuh lihat gitu, Agnes. Kita lihat di luaran dari pengumuman lamaran kerjanya itu, kemudian kita cari senior kita terdahulu, atau kita bisa menanya-nanyakan kepada seniornya itu, kemudian atau manajernya itu, kita ini terkualifikasi tidak. Kalau saya seperti itu, terkualifikasi tidak. Kalau kita ingin jadi itu, ya bukan hanya tentang kita tuh pengen tamat apa aja, tapi terkualifikasi tidak. Nah, itu juga dulu, misalkan Agnes pengen jadi dosen, terkualifikasi tidak. Pengen jadi bankir, terkualifikasi tidak. Nah, itulah sebelum kita tuh tamat, kita tuh mengkualifikasikan diri kita dulu. Kita tuh berkaca diri, kalau kira-kira belum terkualifikasi, nah kita kualifikasikan, kita tingkatkan kemampuan kita. Sehingga nanti ketika kita sudah lulus, bukan kita mencari kerja, tapi dunia kerja mencari kita. Kalau Bapak sendiri pas waktu kuliah emang niatnya jadi dosen teknologi seperti itu gimana, Pak? Ya, saya dulu emang pengennya jadi akademisi, ya tentu akademisi di bidang TIP, TP. Tetapi apa kualifikasinya kalau misalkan ini, Agnes, kualifikasi menjadi dosennya tuh? Yang pertama itu bahasa Inggris.
Jadi semester 1 tuh udah bahasa Inggris sudah digentolkan dari awal tuh. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Kemudian apa? Kalau misalkan kualifikasi dosen tuh harus memiliki pengetahuan untuk membaca. Jadi kalau misalkan kuliah dulu tuh baca aja jurnal gitu, kita mau jurnal gitu. Jurnal itu kita rangkumkan. Nah, seperti itu. Nah, itu juga nanti Agnes juga gitu kan pengen jadi dosen. Nah, coba nanti Agnes ini kan belajar lagi bahasa Inggris atau pengen jadi asisten manajer di pabrik CPO. Kira-kira apa nih? Oh, ternyata di pabrik CPO itu harus pandai bercakap gitu, pandai berbicara gitu, pandai mengatur, mengetahui bagaimana mengorganize suatu organisasi di dalam ini, misalnya jadwal masuk, jadwal sekian, berapa input CPO, ini harus paham semua. Nah, seperti itu. Kan tadi kan prospek kerjanya luas sekali kan Bapak. Tapi dibanding itu semua tetap kita perlukan sebelum terjun ke dunia kerja itu skill. Kira-kira skill yang perlu atau harus kita persiapkan itu selama kuliah ini sebelum kita terjun ke dunia kerja itu kira-kira apa aja Pak? Kalau saya ya, kalau misalkan anggap aja kita tuh sangat abstrak sekali ya, dunia kerja ini sangat abstrak. Pengen apa? Kita tuh nggak tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama itu sebenarnya itu ada dua sebenarnya. Pertama ketekunan, yang kedua kejujuran. Dua itu aja gitu dulu. Kita nggak tahu ya pekerjaan apa yang kita inginkan. Ketekunan sama kejujuran. Nah, setelah saya menjadi dosen itu ternyata itu yang utama. Adab dengan ketekunan. Adab dengan ketekunan. Ketika Agnes berbicara di depan orang tua, di depan orang, apakah you itu menghargai cara bicara pembicara di depan itu? Nah, itu tuh sangat bermanfaat nanti. Apakah kita kurang ajar di depannya? Apakah kita mengada-ngada atau kita menghina? Kemudian di dunia kerja bagaimana cara menghargai senior, bagaimana menghargai junior. Nah, itu sangat bermanfaat. Nah, yang kedua itu adalah ketekunan. Jadi ada profesor gitu, saya tuh lupa namanya. Jadi dia tuh meneliti gitu ya Agnes ya, mengenai siapa sih orang yang sukses itu. Ya kan abstrak sekali ya. Ya, abstrak sekali orang-orang yang sukses itu. Ada yang kaya, bapaknya kaya, tapi dia anaknya juga kaya juga. Ada yang bapaknya miskin, ternyata dia kaya juga. Ada yang bapaknya profesor, anaknya juga profesor juga. Ada bapaknya yang petani, ternyata anaknya profesor. Jadi kan sangat abstrak gitu. Sangat abstrak, nggak tahu apa komponennya. Ternyata setelah diteliti adalah, jadi profesor itu menyimpulkan kesuksesannya itu adalah grit katanya tuh. Apa itu? Ketekunan, konsistensi, tidak pernah pantang menyerah. Nah, itu yang ada di orang-orang sukses. Nah, itu yang dua itu yang harus ini kan. Selebihnya itu misalkan nilai tambah yang lain ya tentang soft skill ya, bagaimana bicara di depan umum itu jelas. Bahasa Inggris jelas kalau mau meningkatkan. Kemudian yang lainnya itu misalkan bisa komputasi, itu bisa juga gitu. Tapi yang dua itu juga yang lebih utama. Sebagai orang yang pernah menjadi mahasiswa dan sekarang mengajar mahasiswa, kira-kira kesalahan apa sih Pak yang mungkin dilakukan mahasiswa sebelum yang mengakibatkan susahnya mencari kerja? Gini, kalau saya kembali lagi ke tahun saya pertama kali kuliah ini, apa akan saya rubah? Saya tidak akan mencari nilai. Saya tidak akan memperdulikan nilai, tapi saya akan memperdulikan skill. Itu harga mati. Saya nggak akan pedulikan. Mau nilai saya berapa kecil, tapi saya masih akan memberikan taraf, misalnya 3,0. Saya nggak akan tamat sebelum 3,0, karena itu standarnya ya, standar kerja gitu. Tapi itu saya nggak pedulikan. Mau saya dapat B, dapat C, dapat D, saya nggak pedulikan. Paling saya misalkan D, saya ngulang lagi tahun depan. Itu nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Atau 3,0. Yang penting tuh saya tamat 3,0. Apa yang lebih penting itu adalah skillnya. Skill yang pertama itu. Maka saya akan yang pertama itu saya akan banyak kolaborasi ya, Mas. Saya nggak akan mendok lagi di rumah. Kalau saya kan tinggal di rumah, saya nggak akan mendok di rumah. Saya nggak akan berteman pada yang ini aja. Saya akan mencari ke dosen, berteman ke
ada yang pemerintah, saya akan berteman ke BEM, saya akan berteman ke sana, saya akan mencari link yang banyak. Nah, yang kedua, jelasnya skill apa yang saya akan inginkan. Maka kalau misalkan kembali lagi ke saya semester awal itu, Agnes, saya akan mati-matian, saya beneran akan mati-matian belajar bahasa Inggris itu dari jam 7 sampai jam 24 sampai 0. Saya nggak akan ini sampai saya tuh tidur. Karena dulu tuh ketika masih remaja-remaja itu sukanya tuh kan main-main juga kan. Nah itu juga saya dulu juga suka main-main kan, gini main game gini, masih terlena lah, nggak ada bayangan apa-apa kan, nggak ada bayangan, maksudnya tuh gimana susahnya dunia kerja itu nggak ada kebayangan gitu, masih karena masih sama orang tua kan. Nah saya akan mati-matian dari saya bangun tidur sampai bangun dan tidur lagi, saya akan pelajari tentang skill itu. Entah beda ya tujuan kita. Kalau misalkan kalau mau kerja dosen ya bahasa Inggris, saya akan mati-matian bahasa Inggris. Misalkan nanti itu di bidang industri, nah apa yang dibutuhkan oleh industri? Misalnya tentang pengetahuan bagaimana komputasi, bisa ngoding atau mungkin bisa ini, nah itu akan saya pelajari. Tapi kalau misalkan saya udah targetkan dari awal saya itu pengen jadi dosen, saya akan belajar bahasa Inggris mati-matian, all in. Saya akan lebih mati-matian lagi, kemudian saya akan membaca jurnal itu lebih mati-matian lagi. Oke, mungkin bisa kasih sedikit tips dan saran buat yang sekarang lagi menempuh jurusan teknologi industri pertanian, Pak. Saran ya untuk mahasiswa, jangan menyembah nilai. Iya, jagalah adab, sayangilah orang tua. Kalau yang jauh, tinggalnya jauh sama orang tua, teleponlah. Karena itu sangat membekas. Kalau kita itu nggak dapat restu dari orang tua, itu berat sekali. Hidup kalian akan berat sekali, beneran. Lebih baik jujur. Kalau misalkan kita nggak ada uang, bilang aja jujur, saya nggak punya uang. Jangan bohong. Pada uang banyak, bilangnya nggak ada uang. Padahal pengen ini. Kalau pengen jalan-jalan, bilang aja jalan-jalan. Nanti tuh akan akan sulit hidup. Saya tuh juga gitu. Pengen kerja di Jawa kan, pengen kerja di Jawa. Terus ternyata orang tua tuh saya bilang tuh ngomong gini, itu tuh mak tuh doa terus sama ini, berdoa terus semoga kau Niman bisa kerja di Bengkulu. Iya. Padahal saya tuh udah ratusan gitu melamar kerja di Jawa itu. Ke Kalimantan saya melamar juga. Di Bengkulu nggak ada. Karena saya emang pengennya tuh di luar gitu, perantau gitu kan. Nggak ada di Bengkulu saya melamar. Nggak ada. Maunya kau kerja di Bengkulu. Itu doa orang tua saya tuh. Beneran di universitas kecil pun saya nggak keterima. Di industri saya nggak keterima. Saya udah ngelamar banyak-banyak kan setelah saya lulus tuh kan, nggak keterima. Kemudian kata orang tua saya, pulanglah Man, mak tuh doakan selalu kau tuh, semoga kau tuh bisa kerja di Bengkulu. Saya melamar di Unip baru lulus. Nah itulah bahaya dan berkahnya, keramatnya ya, doa sama orang tua. Kemudian yang jelas yang kedua tuh, lebihkan utama skill. Coba cari, misalkan Agnes pengen kerja di bank gitu ya, coba tanya sama senior kan, banyak senior kita kan. Kalau nggak punya link senior yang punya kerja di bank, saya punya juga. Kalau pengen punya link kerja di CPO, tanyain, Pak, abang itu kerja di pabrik CPO itu mau jadi asisten mil itu apa? Yang ditanya-tanya sama pewawancara itu, mereka tuh pengen apa? Nah kita tanya, pengennya ini kompetisinya ini. Kalau di bank ini. Kalau jadi PNS, Pemkot atau Pemkap, pengennya ini. Nah kita perbaiki, Nes. Misalnya Agnes pengen kerja jadi Pemkap gitu kan, pemerintah kota jadi penyuluh. Kan dari tahun ke tahun Agnes kan sudah tahu kan kualifikasinya apa kualifikasinya Agnes? IPK kan. Berarti kalau IPK-nya tuh minimal 3,0, kalau kemarin itu 2,75, misalkan 3,0. Nah berarti Agnes nggak boleh tamat di bawah 3,0 kan? Harus tamat di atas 3,0. Kemudian harus menguasai SKD, SKB. Nah Agnes sekarang pelajarin
SKD SKB-nya. Nggak usah ngejar IPK 4,0, tapi pelajarin juga sama ya. Kemudian kalau kualifikasinya itu membutuhkan namanya SKD SKB, yang SKB-nya itu apa? SKB-nya itu misalnya mengenai Pancasila. Nah, Agnes baca buku lagi, ngumpulin buku apa itu. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga buat kawan-kawan yang menonton bisa membuka pikiran kawan-kawan tentang prospek kerja dari lulusan teknologi di pertanian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita kali ini, dan komen buat episode kita selanjutnya. Dadah, Pak.